Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku dan sahabat-sahabat muslim yang saya cintai, saudara dan sahabat-sahabatku yang saya cintai dan saya banggakan, bukti kekuasaan Allah telah kita saksikan, bahkan sedang kita saksikan, dan terus akan Allah perlihatkan kepada kita semua sebagai bukti bahwa Allah adalah yang berkuasa atas segalanya. Bukti kekuasaan Allah itu yang kita saksikan berupa hal yang menyenangkan, membahagiakan, ataupun sebaliknya bisa menjadikan sesuatu yang tidak kita inginkan berupa musibah dan juga bencana. Terlebih akhir-akhir ini kita sering diperlihatkan dengan bencana-bencana dan musibah-musibah yang terjadi di sekeliling kita yang menimpa saudara-saudara kita. Jika kita disodorkan sebuah pertanyaan, kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa begitu musibah datang begitu bertubi-tubi? Apa yang mesti kita katakan untuk menjawabnya? Kalau kita tidak mampu menjawab, kemana kita dapat menemukan jawabannya yang sangat tepat? Saudara dan sahabat yang saya cintai, tidak akan sulit nampaknya untuk menemukan jawaban kalau kita sering baca Al-Quran, mengerti dan faham terhadap tujuan Al-Quranul Karim. Coba kita perhatikan salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat pada surah Toha. Di awal surahnya Allah berfirman, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Al-Quran ini Allah turunkan kepada Nabi kita, Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah sampaikan ayat Al-Qur'annya kepada kita. Tujuannya tiada lain dan tiada bukan illa tadhkiratan liman yakhsha, hanyalah agar menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, marilah kita berpikir dengan logika yang sangat mudah, yang sangat ringan. Bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi peringatan bagi si pembacanya, bagi kita yang membacanya, kalau kita sebagai orang yang membacanya tidak memahami apa arti yang kita baca, apa makna dan tujuan yang kita baca. Maka Al-Quran tidak hanya cukup kita bisa membacanya saja, tetapi lebih dari itu kita juga wajib agar kita mengerti dan faham dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran yang selama ini sering kita baca. Jika kita hanya fokus kepada bacaannya saja, tanpa peduli dengan makna dan tujuan daripada ayat yang kita baca, ini yang sangat saya khawatirkan. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin
beliau mencantumkan salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, "Rubbatalil Quran wa huwa yal'anu." Betapa banyak orang yang suka membaca Al-Quran, tapi Al-Qurannya sendiri justru melaknat si pembacanya. Lalu ada yang bertanya, siapakah mereka? Beliau menjawab, "Man lam yuhallil ma ahallal Qur'an wa man lam yuharrim ma harramal Qur'an." Mereka adalah orang yang tidak menghalalkan apa yang sudah dihalalkan Al-Quran, dan juga orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Bahkan lebih cenderungnya terbalik, apa yang dihalalkan Al-Quran dilarang, apa yang diharamkan Al-Quran diperintah. Mestinya ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf itu kita sudah mendapatkan 10 kebaikan. Tapi kalau kita tidak menjalankan apa yang kita baca, justru semakin sering kita membaca Al-Quran dan hanya fokus kepada bacaannya saja tanpa memperdulikan apa isi, kandungan, makna, dan tujuan daripada Al-Quran, semakin kita sering membacanya, akan semakin sering kita dilaknat oleh Al-Quran. Saudara dan sahabat-sahabat yang saya cintai, salah satu firman Allah yang bisa dijadikan jawaban dengan pertanyaan tadi adalah surah Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Artinya apa? Kerusakan, musibah, bencana yang terjadi, yang menimpa kita, yang menimpa saudara-saudara kita, baik di daratan ataupun di lautan, semuanya adalah bima kasabat aidinas, akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Dengan tujuan Allah, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah senantiasa memberikan efek jerak, merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang telah mereka perbuat. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka senantiasa kembali lagi ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan kalimatnya, bima kasabat aydin nas, kemudian Allah akhiri dengan la'allahum yarji'un, akibat ulah tangan manusia dan agar mereka kembali kepada Allah. Artinya apa? Musibah yang terjadi, bencana yang ada, yang kita saksikan, bahkan mungkin yang kita rasakan, semuanya akibat ulah tangan kita sendiri yang sudah jauh daripada aturan Allah, yang sudah jauh daripada ketentuan Allah, sehingga Allah katakan la'allahum yarji'un, agar kita, agar mereka, agar manusia kembali kepada jalan Allah. Logika kita mungkin bisa menerima terjadinya musibah banjir akibat ulah tangan manusia karena buang sampah sembarangan, sehingga menyumbat berjalannya air, sehingga menjadi genangan air yang begitu besar dan terjadilah banjir. Kita pun bisa menerima secara logika, kenapa terjadi longsor? Oh, itu akibat karena gunung-gunung sudah digunduli sehingga daya tahan tanahnya itu sudah melemah, sehingga terjadinya ketika datang hujan, tanah tidak bisa menahan datangnya air, sehingga tanah pun ikut jatuh ke bawah bersama derasnya air. Tetapi bagaimana dengan musibah gempa bumi, musibah tsunami,
musibah gunung Merapi, musibah angin puting beliung, angin topan, badai. Apa perbuatan kita selaku manusia yang mengundang hal itu bisa terjadi? Ternyata karena kita sudah jauh daripada aturan Allah, sudah jauh dari ibadah kepada Allah, sudah jauh dari tata aturan hidup yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menyebutkan dalam ujung ayatnya agar kita kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya apa? Kembalinya kita kepada aturan Allah artinya kita memperkuat iman dan takwa kita. Ini akan menjadi penawar daripada musibah-musibah yang terjadi, musibah-musibah yang kita saksikan, bahkan mungkin musibah yang kita rasakan. Dalam surah Al-A'raf ayat 96 Allah menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan seandainya penduduk suatu negeri iman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami, kata Allah, akan membukakan kepada mereka berkah yang turun dari langit dan juga berkah yang muncul ke permukaan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami menurunkan siksa bagi mereka akibat ulah tangan mereka sendiri dengan mendustakan ayat-ayat kami. Saudara dan sahabat-sahabat yang saya cintai, marilah kita sama-sama saling berwasiat, saling bertausiah, saling menasihati satu sama lain, agar kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan musibah yang terjadi, musibah yang kita lihat, musibah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita dengan keimanan kita bisa disudahi dan bisa dihentikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.